Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wanda Permadi, NIM 8604269778, mahasiswa Universitas Terbuka UP BJJ Padang. Pada kesempatan ini, saya akan menyajikan analisis mengenai relevansi pilar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara dan bagaimana nilai-nilai tersebut menjadi jawaban atas isu-isu pendidikan nasional di tengah perkembangan zaman saat ini. Pertama, mari kita pahami makna kata pilar dalam dunia pendidikan. Secara sederhana, pilar dimaknai sebagai dasar utama, tiang penopang, fondasi penegak seluruh sistem pendidikan. Sebagaimana sebuah bangunan akan runtuh jika tiang penyangganya lemah, demikian juga sistem pendidikan ini tidak akan berjalan efektif atau mencapai tujuannya jika tidak berdiri di atas prinsip-prinsip yang kokoh dan benar. Pendidikan bukan sekedar kegiatan mentransfer ilmu pengetahuan, melainkan proses pembentukan manusia seutuhnya. Oleh karena itu, kita memerlukan panduan dan pilar yang jelas agar arah pendidikan tidak menyimpang dari tujuan utamanya, yaitu memanusiakan manusia. Yang kedua, prinsip dasar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara, Bapak Nasional Pendidikan kita, telah mewariskan 3 prinsip emas yang menjadi pilar utama pendidikan Indonesia, sangat terkenal hingga saat ini, yaitu yang pertama, Ingarso Sung Tulodo, yang kedua, Ing Madya Mangun Karso, yang ketiga, Tutwuri Handayani. Baiklah, kita mulai dari yang pertama, yaitu Ingarso Sung Tulodo, yang artinya di depan. Seorang pendidik harus mampu menjadi teladan atau contoh bagi peserta didik. Setiap perilaku dan cara berpikir pendidik adalah hal yang pertama dilihat, diamati, dan ditiru oleh anak didiknya. Selanjutnya, yang kedua, Ing Madya Mangun Karso, yang artinya di tengah-tengah peserta didik. Yang kedua, Ing Madya Mangun Karso, yang artinya di tengah-tengah peserta didik. Pendidik harus mampu membangun semangat, kemauan, dan menumbuhkan inisiatif para siswa untuk terus berkarya dan belajar. Di sini, pendidik berperan sebagai penggerak dan pembangkit motivasi. Selanjutnya, yang ketiga, Tutwuri Handayani, yang artinya di belakang. Pendidik harus mampu memberikan dorongan, dukungan, dan membangun potensi peserta didik dapat berkembang secara maksimal serta membentuk mereka menjadi pribadi yang mandiri. Ketiga prinsip ini merupakan satu kesatuan yang utuh, di mana pendidik menjadi contoh, memotivasi, sekaligus mendukung kemandirian siswa. Yang ketiga kita bahas yaitu analisis relevansi dan tantangan di era digital. Sekarang kita hidup di era digital, di mana teknologi mengubah seluruh wajah pendidikan, mulai dari metode pembelajaran daring, melimpahnya informasi di internet, hingga merubah perilaku peserta didik. Muncul pertanyaan yang besar, apakah prinsip Ki Hajar Dewantara ini masih relevan? Jawabannya sangat relevan. Namun, penerapannya kini menghadapi tantangan baru. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, Ingarso Sung Tulodo di era digital. Relevansinya, keteladanan pendidik kini tidak lagi terbatas hanya dalam kelas. Saat guru berinteraksi lewat media sosial, aplikasi pesan, atau platform pembelajaran, cara berkomunikasi, etika berbahasa, dan keteladanan dalam memanfaatkan teknologi tetap menjadi contoh nyata bagi siswa. Tantangan terbesar adalah maraknya informasi palsu, ujaran kebencian, atau konten tidak pantas yang beredar bebas di dunia maya. Jika pendidik saja belum cakap memilah informasi atau belum mampu berperilaku santun di ruang digital, bagaimana siswa bisa belajar dalam hal tersebut? Contoh nyatanya, saat pembelajaran daring, cara guru menyampaikan materi dengan sabar, jelas, dan terstruktur menjadi teladan kedisiplinan. Namun, tantangan muncul ketika interaksi berkurang sehingga keteladanan ini sulit dirasakan siswa secara langsung. Yang kedua, Ing Madya Mangun Karso di era digital. Relevansinya, prinsip ini sangat dibutuhkan untuk menumbuhkan literasi digital yang sesungguhnya. Literasi digital bukan hanya soal bisa membangun gawai, tetapi kemampuan memahami, menganalisis, hingga menciptakan konten yang bermakna. Guru harus menjadi penggerak agar siswa tidak hanya menjadi konsumen informasi, tetapi juga pencipta pengetahuan yang kritis. Tantangan utamanya adalah menurunnya fokus dan motivasi belajar siswa akibat gangguan konten hiburan dan media sosial. Saat pembelajaran daring,
sulit bagi guru untuk membangun semangat jika materi hanya disampaikan satu arah seperti ceramah biasa. Banyak siswa merasa bosan dan pasif, sehingga kemampuan guru mengemas materi menjadi menarik dan relevan sangat diuji di sini. Selanjutnya yang ketiga, Tuturi Handayani di era digital. Relevansinya di tengah banjir informasi yang ada, siswa justru semakin butuh bimbingan agar tidak tersesat. Prinsip ini mengajarkan guru untuk tidak mendikte, melainkan membimbing siswa menemukan potensi dan minatnya. Ini sangat krusial untuk membentuk karakter yang kuat dan mandiri. Tantangannya adalah pergeseran peran guru. Siswa kini bisa mencari apa saja lewat internet, sehingga guru bukan lagi satu-satunya sumber ilmu. Kesulitannya adalah bagaimana guru tetap hadir, memberikan dukungan dan arahan, bukan sekedar memberi materi, tetapi membentuk karakter agar siswa bijak menggunakan teknologi. Masalah pendidikan kita saat ini seperti kecanduan gawai, penyebaran berita bohong, atau perundungan cyber justru muncul karena kurangnya pendampingan dan bimbingan ini. Secara singkat, tantangan terbesar pendidikan nasional saat ini bukanlah teknologinya, melainkan bagaimana memadukan kemajuan teknologi dengan pembentukan karakter sesuai dengan inti ajaran Ki Hajar Dewantara. Yang keempat, menjawab persoalan pendidikan nasional. Isu pendidikan kita saat ini sangat beragam, mulai dari kesenjangan akses pendidikan antar wilayah, rendahnya kualitas literasi digital, hingga kekhawatiran akan lemahnya karakter generasi muda di tengah derasnya pengaruh budaya luar. Bagi saya, pilar pendidikan Ki Hajar Dewantara adalah kunci jawaban atas persoalan-persoalan tersebut. Ketika sistem pendidikan kita seringkali terasa terlalu berfokus pada nilai akademik dan melupakan pembentukan pribadi. Prinsip ini mengingatkan kita kembali bahwa tujuan utama pendidikan adalah memanusiakan manusia. Dengan semangat Ingarso Sungturodo, kita berusaha memperbaiki kualitas pendidik. Karena guru yang berkarakter pasti akan melahirkan siswa yang berkarakter. Dengan semangat Ingmadya Mangunkarso, kita merancang pembelajaran yang memerdekakan siswa untuk berpikir kritis dan kreatif. Kemampuan yang sangat dibutuhkan di zaman serba cepat ini. Dan dengan semangat Tuturi Handayani, kita memastikan setiap anak mendapat dukungan untuk berkembang sesuai potensinya, sehingga tercipta generasi yang mandiri dan tangguh menghadapi tantangan zaman. Jadi, teknologi boleh berubah, kurikulum boleh diperbarui, namun pilar pendidikan harus tetap menjadi fondasi yang tak tergoyahkan. Tanpa fondasi ini, kemajuan fasilitas dan teknologi pendidikan tidak akan ada artinya dalam membangun bangsa yang beradab dan cerdas. Demikian pemaparan saya mengenai relevansi pilar pendidikan Ki Hajar Dewantara dalam menghadapi isu pendidikan nasional di era digital. Semoga kita semua dapat meneruskan semangat beliau untuk memajukan pendidikan Indonesia ke arah yang lebih baik. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.